Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel My PC Crash. Baik, di video kali ini saya akan membahas penerapan aplikasi dari video sebelumnya terkait dengan konsep turunan. Jadi dalam fisika, aplikasinya dalam fisika di sini. Jadi dalam salah satu materi fisika itu kita disuruh menentukan suatu kecepatan gerak partikel dalam fungsi waktu. Jadi yang diketahui misalkan fungsi posisinya, kemudian kita disuruh menentukan berapa fungsi kecepatannya terhadap waktu, kemudian percepatannya terhadap waktu, kemudian misalkan ditanya berapa kecepatan pada saat T sekian, atau biasa disebut menentukan kecepatan sesaat atau percepatan sesaat. Oke, nah jadi buat teman-teman yang belum menonton video terkait dengan konsep turunan dasar, silahkan tonton dulu konsepnya. Nah, untuk link video ada di kolom deskripsi. Baru kemudian lanjut menonton video ini untuk memahami lebih lanjut terkait dengan aplikasi konsep turunan dalam fisika. Oke, baik. Jadi aplikasinya di sini kita bahas dalam kinematika gerak suatu partikel sebagai fungsi waktu. Baik. Nah, biasanya teman-teman yang diketahui itu dalam suatu permasalahan terkait dengan kinematika gerak benda sebagai fungsi waktu adalah fungsi posisinya. Jadi teman-teman bakal dikasih tahu bahwa misalkan seperti ini. Sebuah partikel bergerak dengan suatu fungsi posisi sebagai berikut Jadi kita anggap saja diketahui fungsi posisinya R dalam kurung T itu sama dengan misalkan 2T pangkat 3 kemudian ditambah 3T pangkat 2 kemudian dikurang 2T kemudian ditambah 2. Nah, ini misalkan persamaan fungsi posisinya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya biasanya seperti ini. Tentukanlah posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Jadi misalkan ditanya R dalam kurung T sama dengan 2 sekon. Itu sama dengan berapa? Baik. Nah, di sini kita coba selesaikan satu demi satu Jadi kita cari dulu posisinya, kemudian sebentar kita turunkan kecepatannya, percepatannya sambil mencari berapa misalkan kecepatan saat T 2 sekon juga. Oke, pertama tanya di mana posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon Ini cukup mudah tinggal teman-teman ganti nilai T di sini dengan nilai 2. Oke. Berarti kalau begitu R dalam kurung T sama dengan 2 sekon itu sama dengan 2 dikali, masukkan ganti nilai T nya dengan 2, berarti 2 pangkat 3 kemudian tambah ini misalkan R nya dalam meter berarti 3 kemudian dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 ditambah 2. Oke, nah ini akan sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 itu 8 tambah 3 dikali 2 pangkat 2 4 dikurang 2 kali 2 4 ditambah 2. 2 kali 8 16 tambah 3 kali 4 12 dikurang ini 4 minus 4 tambah 2 sama dengan 2 minus 2 maksudnya. Jadi dikurang 2. Nah berarti ini 12 kurang 2 10 ditambah 16 itu 26 meter. Baik, jadi misalkan posisi si benda pada saat bergerak selama 2 sekon adalah 26 meter. Nah, pertanyaan selanjutnya yang biasanya muncul jadi ini pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua misalkan tentukan fungsi kecepatan benda terhadap waktu. Nah, jadi kita disuruh menentukan
menemukan kecepatan benda sebagai fungsi waktu. Oke, nah maka disinilah aplikasi konsep turunan tadi, teman-teman. Jadi kalau misalkan disuruh mencari berapa kecepatannya, maka kita turunkan ya posisinya ini terhadap waktu. Oke, berarti yang kedua mencari berapa kecepatannya gitu ya sebagai fungsi waktu. Berarti V dalam kurung T itu sama dengan dr per dt. Jadi kita turunkan fungsi R itu terhadap waktu. Atau bisa kita tulis sama dengan d per dt dari, masukkan persamaan ini teman-teman. Oke, kita tulis ulang 2t pangkat 3 kemudian tambah 3t kuadrat kemudian kurang 2t kemudian ditambah 2. Oke, nah disinilah peran dari konsep turunan. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video sebelumnya terkait dengan konsep turunan dasar, maka di sini aplikasinya. Nah, kita turunkan 2t pangkat 3 terhadap t. Nah, maka kalau teman-teman sudah nonton, tentunya teman-teman sudah paham di sini ya. Kita peroleh hasil turunannya sama dengan 3 kali 2 itu 6. Kemudian t pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke. Tambah 3 kali 2 6 juga, berarti 6 t pangkat 2 kurang 1 1 atau t pangkat 1 saya tidak tulis lagi ya, jadi 6t. Kemudian dikurang 2t. Nah, ini kan ada pangkat satunya ya, 1 kali 2 2 t pangkat 1 kurang 1 0. Nah, ini saya tulis kenapa? Karena ini menjadi penting untuk diketahui teman-teman nanti, bahwa hasil dari berapapun kalau dipangkatkan 0 dalam matematika itu sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan 2 kalau diturunkan terhadap t itu sama dengan 0. Kenapa 0 tadi ya? Nanti ditonton di video sebelumnya. Simpelnya 2 itu tidak memiliki t, sehingga ketika kita turunkan terhadap t maka tidak ada variabel yang bisa diturunkan terhadap t, maka hasilnya sama dengan 0. Oke, berarti di sini 6t pangkat 2 tambah 6t dikurang dengan, dalam matematika berapapun dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, maka kita sudah dapatkan persamaan kecepatannya sebagai fungsi waktu. Nah, biasanya yang ditanya selanjutnya adalah berapakah kecepatannya pada saat t sama dengan 2 sekon ya, sama misalkan waktunya. Berarti kita cari. Berarti yang ketiga V dalam kurung T sama dengan 2 sekon. Nah, masukkan saja ya, sama seperti tadi, tinggal substitusi, ganti nilai T-nya dengan 2 sekon. Kak, bagaimana kalau misalkan pada saat T 5 sekon? Ya ganti nilai T-nya dengan 5. Pada saat 8 sekon, ganti nilai T-nya dengan 8 dan seterusnya gitu. Jadi Pak, kita bisa menentukan kecepatan benda ya maupun posisi nanti ataupun percepatan benda nanti pada saat T berapapun ketika kita sudah menemukan persamaan kecepatannya sebagai fungsi waktu. Oke, masukkan. Ganti T-nya dengan 2. Berarti 6 dikali 2 pangkat 2 kemudian ditambah 6 dikali 2 kemudian dikurangi dengan 2. 6 kali 2 pangkat 2 4 tambah 6 kali 2 12 dikurang 2. 6 kali 4 24 tambah, oke, ini 12 kurang 2 10. Maka diperoleh kecepatannya sekitar 34 meter per sekon. Oke, nah itu dia. Baik, nah selanjutnya biasanya ditanya adalah berapa percepatan, tentukan percepatan benda sebagai fungsi waktu gitu. Oke, nah maka kita turunkan lagi. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, nah jadi kita tulis di sini yang keempat, misalkan yang ditanya berapa percepatannya sebagai fungsi waktu. Berarti A dalam kurung T itu sama dengan, nah teman-teman, jadi kalau menentukan kecepatan itu tadi adalah turunan dari fungsi posisi terhadap waktu. Sedangkan kalau menentukan percepatan itu adalah fungsi turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu, atau ya
turunan kedua dari fungsi posisi terhadap waktu. Jadi teman-teman bisa cari dengan cara yang manapun gitu ya. Misalkan di sini yang pertama itu kita bisa tulis seperti ini, dv per dt. Ini maksudnya bagaimana? Turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Atau tadi kan v sendiri itu sama dengan dr per dt gitu ya. Jadi bisa ditulis begini, sama dengan d per dt dari dr per dt gitu. Oke. Nah, biasa ini juga ditulis sama dengan d kuadrat r dibagi dengan dt kuadrat. Oke. Nah, tapi yang kita gunakan karena kita sudah mencari berapa turunan mencari fungsi kecepatan terhadap waktu, maka kita bisa langsung gunakan yang ini aja. Tapi kalau misalkan nanti yang diketahui hanya fungsi posisi, terus yang ditanya langsung berapa fungsi percepatan terhadap waktunya berapa gitu, kalian bisa langsung gunakan ini gitu. Jadi kalian bisa langsung gunakan persamaan ini, turunkan sebanyak 2 kali. Oke, jadi setelah dapat hasil turunan pertama, turunkan sekali lagi. Oke, nah kita gunakan ini ya teman-teman. Berarti A dalam kurung T sama dengan D per dt dari, nah masukkan tadi persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu. 6T kuadrat kemudian ditambah 6T kemudian dikurangi dengan 2. Oke, ini sama dengan, oke, turunkan lagi ya terhadap T, berarti 2 kali 6, 12. T pangkat 2 kurang 1. Pangkat 1 ya, saya tidak tulis lagi. Ditambah 6, 1 kali 6, 6. Kemudian T pangkat 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian dikurangi dengan 0. 2 tadi tidak mengandung T, jadi ketika turunkan hasilnya 0. Lanjut. Maka diperoleh hasil akhir 12T kemudian ditambah 6 kali T pangkat 0 tadi sama dengan 1, 6 kali 1 sama dengan 6. Oke, jadi ini persamaan percepatan sebagai fungsi waktu. Nah, sama halnya dengan kecepatan tadi, tanya sekarang berapa percepatannya pada saat T sama dengan 2 sekon. Oke, kita cari. A dalam kurung T sama dengan 2 sekon. Itu akan sama dengan 12 dikali T-nya, masukin 2 sekon. Kemudian ditambah dengan 6. Berarti 12 kali 2 itu 24 ditambah dengan 6. 24 ditambah 6 sama dengan 30. Oke, jadi boleh 30 meter per sekon pangkat 2. Baik, jadi itu ya teman-teman aplikasi dari konsep turunan dasar yang sudah kita pelajari di video sebelumnya dalam fisika. Jadi nanti ada mungkin teman-teman bisa mencari soal-soal yang lain ya terkait dengan penerapan dari konsep turunan dalam kinematika gerak. Silakan di-explore, silakan teman-teman terapkan apa yang sudah didapat di dalam video ini. Nanti jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Oh ya, jadi nanti akan dibahas juga terkait dengan konsep integral dasar ya. Sehingga nanti untuk video selanjutnya kita bisa membalik ya keadaan ini, persamaan ini. Jadi bagaimana kalau seandainya persamaan percepatannya yang diketahui, kemudian kita disuruh menentukan persamaan posisinya atau menentukan persamaan kecepatannya. Nah, itu nanti digunakan konsep terkait dengan konsep integral dasar. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.